Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Matematika dalam Membangun Literasi Matematika Siswa SMP. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Asis Prof. Febrian SPD MSc, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Abdul Ghani, dengan NIM 17038420262 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke materi. Baiklah, pada bagian pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, pada bagian pertama, pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di latar belakang ini terdapat 2 poin, yaitu rendahnya literasi matematika siswa dan problematika yang dialami guru dalam pembelajaran matematika. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan dapat membawa kehidupan yang lebih baik. Undang-undang telah mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip antara lain memegang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembelajaran dalam menyelesaikan persoalan matematika dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah untuk menemukan konsep yang sedang diterapkan. Oleh karena itu, pembelajaran matematika hendaknya tidak hanya penugasan yang diberikan, namun lebih kepada memahami konsep matematika sehingga siswa lebih mengenal permasalahan matematika di kehidupan sehari-hari. Tetapi siswa masih sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan matematika. Ini dikarenakan rendahnya literasi matematika siswa dan juga rendahnya nilai matematika di Indonesia. Dalam studi komparatif bertaraf internasional PISA, literasi matematika dikatakan baik apabila ia mampu menganalisis masalah, bernalar dalam menyelesaikan masalah, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan matematika yang dia miliki secara efektif, serta mampu memecahkan permasalahan dan menginterpretasikan suatu permasalahan matematika. Pada pembelajaran matematika di sekolah, penguasaan konsep menjadi salah satu problematika yang selama ini dialami oleh guru. Konsep matematika yang abstrak dan tersusun berurutan dan berjenjang, sehingga dalam proses pembelajaran konsep pada materi sebelumnya harus dikuasai terlebih dahulu karena merupakan prasyarat dalam mengikuti pelajaran matematika pada materi selanjutnya. Kompetisi guru juga sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilakukan guru masih berorientasi pada konvensional dan masih berpusat kepada guru, sehingga peningkatan literasi matematika siswa tersebut jadi lebih berkurang. Pada penelitian kali ini,
peneliti akan berfokus pada bagaimana problematika yang dialami guru dalam proses pembelajaran matematika dalam meningkatkan literasi matematika siswa. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu library research atau studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari kajian literatur dan tulisan peneliti lain yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari studi relevan penelitian yang sudah ada seperti artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal-hal yang dikaji dalam artikel ini adalah gagasan, teori, temuan, dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil kajian literatur agar mendapat informasi yang signifikan secara teoritis maupun ilmiah. Selanjutnya, kita masuk kepada hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu literasi matematika. Literasi merupakan kata dalam bahasa Inggris yaitu literasi, yang artinya membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis hendaknya tidak hanya pada saat pembelajaran saja, namun pada bidang lain juga harusnya diterapkan, seperti pembelajaran matematika yang disebut dengan istilah literasi matematika. Inti dari literasi matematika ini terletak pada kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki agar bisa memecahkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi matematika pada kurikulum 2013 ini telah diukur oleh PISA dan ternyata sudah berjalan sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika dalam ruang lingkup pendidikan dasar, yang memiliki tujuan pembelajaran matematika agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, dapat menjelaskan kaitan antar konsep dan menggunakan konsep tersebut dengan akurat, efisien, serta tepat dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pola dan sifat, dapat melakukan manipulasi matematika agar dapat menyusun bukti atau gagasan dalam membuat pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah, dapat memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan dan menafsirkan solusi. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol atau tabel agar dapat memperjelas masalah atau keadaan. Yang kelima, memiliki sifat menghargai. Kegunaan pelajaran matematika dalam kehidupan dan memiliki rasa ingin tahu dan perhatian dalam mempelajari matematika. Beres, selanjutnya kita masuk ke problematika pembelajaran matematika. Nah, problematika yang pertama yaitu pemahaman konsep matematika yang kurang matang. Kebanyakan siswa cenderung melupakan pelajaran matematika di kelas sebelumnya. Ini diakibatkan penanaman konsep tidak kontekstual dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konsep yang sudah diberikan pada kelas sebelumnya mereka terlupakan. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran dan kurangnya peningkatan dalam literasi matematika siswa.
Rendahnya penguasaan konsep matematika pada jenjang sebelumnya akan membuat guru lebih memakan waktu dengan menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan pada kelas sebelumnya, sehingga materi yang digunakan hari ini sudah terpakai dan tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan pada RPP. Penguasaan konsep pembelajaran matematika inilah yang menjadi problematika yang sering muncul di sekolah menengah pertama. Baiklah, problematika yang kedua yaitu rendahnya motivasi belajar siswa yang kurang baik. Ini dikarenakan adanya pengaruh game online yang ada di lingkungan sekolah. Mereka berbondong-bondong ke tempat tersebut sehingga lupa waktu masuk pelajaran matematika. Terkadang mereka sering telat masuk kelas dan tidak semangat lagi mengikuti pelajaran. Problematika yang ketiga yaitu pembelajaran matematika dengan penggunaan media. Pembelajaran matematika tidak selalu bisa menggunakan media pembelajaran, sehingga guru tidak bisa bervariatif dalam menggunakan media pembelajaran. Beberapa siswa mengaku senang belajar menggunakan media pembelajaran, dan ada juga yang kebingungan bagaimana menggunakan media pembelajaran tersebut, sehingga guru harus menjelaskan lagi dari awal. Sebagian siswa menganggap penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar hanya membuang waktu secara cuma-cuma. Nah, selanjutnya problematika yang keempat yaitu penggunaan metode pembelajaran matematika tidak dapat digunakan di setiap kelas di jenjang yang sama. Setiap guru mempersiapkan RPP untuk digunakan di setiap kelas pada jenjang yang sama dalam satu semester. Namun, pada kenyataannya, RPP yang sudah dirancang tidak semuanya bisa diterapkan secara serta-merta di setiap kelas. Dikarenakan setiap kelas memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Kelas yang dasarnya terdiri dari siswa yang berkemampuan menengah ke atas akan lebih cepat menangkap pelajaran matematika yang sudah dirancang dalam RPP tersebut. Namun, kelas yang memiliki karakteristik siswa yang berkemampuan menengah ke bawah ini akan sulit dalam menerima pelajaran yang diberikan guru, sehingga guru harus lebih ekstra dalam menyampaikan materi sebelumnya agar siswa tersebut bisa mengerti. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi problematika dalam pembelajaran matematika yang dialami guru, di mana siswa kurang dapat mengkondisikan dalam pembelajaran matematika secara bersamaan di setiap kelas dengan jenjang yang sama. Ketidakmerataan inilah yang mengakibatkan adanya ketidaksamaan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari problematika yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dicarikan solusi agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat memahami pelajaran dengan baik. Solusi problematika yang ketiga adalah penggunaan media yang tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam pembelajaran bisa dilakukan secara kontekstual dan memanfaatkan segala sesuatu yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini akan menumbuhkan konsep pembelajaran matematika siswa semakin bagus lagi. Media pembelajaran berfungsi sebagai penyajian stimulus informasi, sikap, dan lain sebagainya untuk meningkatkan keserasian dalam penyampaian informasi. Media pembelajaran tidak hanya berbentuk fisik,
namun bisa menggunakan dalam bentuk digital seperti Macromedia Flash atau game edukasi lainnya yang dapat memudahkan siswa dan merancang siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Bella, solusi dari problematika yang terakhir ada penggunaan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kelas homogen dapat pembelajaran matematika yang bervariasi, dan kelas yang heterogen juga bisa menggunakan metode yang bervariasi, tetapi memerlukan bimbingan yang lebih ekstra pada saat pembelajaran. Kesesuaian metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan materi dan karakteristik siswa dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, sehingga pembelajaran matematika pun menyenangkan, dan pada akhirnya literasi matematika pun lebih meningkat. Baiklah, kesimpulan dari artikel ini yaitu pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius, karena dengan pendidikan akan terlihat maju mundurnya suatu sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pendidikan dan pendidik. Berbagai persoalan pembelajaran yang menyangkut pembelajaran matematika perlunya dicari jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.